Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rita Susanti, SSI MPD dari SMP Negeri 1 Cibiuk. Akan coba berbagi dengan Bapak Ibu semuanya pada jurnal refleksi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum saya melanjutkannya, perkenalkan terlebih dahulu, fasilitator saya adalah Pak Dadang Supriyatna, SPD MPD. Pengajar praktik saya adalah Ahmad Solihin, SPDI MPD. Sementara saya sendiri adalah calon penggerak angkatan 7. Jangan menunggu waktu untuk berubah, tetapi berubahlah selagi ada waktu. Peristiwa Modul 2.2 saya mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional sebagai praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berrelasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran penuh adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Kesadaran penuh sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Praktek kesadaran penuh dapat menggunakan teknik STOP, kesejahteraan psikologis atau well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Perasaan bahagia dan tentunya senang sekali karena banyak ilmu yang didapatkan, banyak cara yang harus dirubah dalam memenuhi praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, serta semakin semangat untuk merubah perlakuan pada murid. Saya dapat membantu anak didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan jika mereka dapat memiliki kesadaran diri dan mengelola emosi dengan baik, sehingga mereka mampu berempati, berintegrasi dengan baik, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Saya harus dapat menumbuhkan pengelolaan emosi sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Pelajaran. Dengan adanya pembelajaran sosial dan emosional, keberpihakan pada murid dapat terpenuhi. Guru dapat membentuk karakter murid yang religius, berkarakter, mandiri, kolaboratif, dan berwawasan global, dapat berrealisasi dalam pembelajaran, serta memudayakan murid dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan
hingga terwujud profil belajar Pancasila. Guru dan murid dapat memahami dan mengenali emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas secara baik, sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Guru dapat melakukan identifikasi emosional dan karakter siswa yang dapat digunakan sebagai dasar pemenuhan belajar murid berdasarkan diferensiasi konten, proses, dan produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar, minat dan bakat, serta profil murid. Penerapan. Pada tanggal 27 Februari 2023, sekolah saya kedatangan pengawas pembina. Ternyata beliau menyampaikan salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi dan malah mempersilahkan saya yang menerangkannya pada rekan sejawat yang hadir saat itu, dan kepala sekolah juga hadir. Kemudian sekalian saya juga menyampaikan pembelajaran kemampuan sosial dan emosional. Di dalam kelas, sedikit demi sedikit, saya selipkan juga pembelajaran kesadaran sosial dan emosional, terutama pada kesadaran diri dan manajemen diri. Di awal pembelajaran, saya bawa dulu mereka untuk menenangkan diri dan fokus pada hal yang akan dipelajari dengan cara merenung sejenak, serta kemampuan sosial dan emosional. Keterampilan dalam belajar kelompok dapat dimasukkan dengan cara dapat berkomunikasi dengan baik sesama anggota kelompok dan presentasi kelompok. Pada tanggal 2 Maret 2023, saya mencoba menggunakan 3 orang rekan sejawat yang sama mata pelajarannya dengan saya, yaitu matematika, untuk melihat implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran kemampuan sosial dan emosional di kelas. Mudah-mudahan dengan seperti itu, rekan sejawat saya dapat terinspirasi bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional di kelas, walaupun saya sendiri masih banyak kekurangannya. Berharap agar lebih banyak manfaat untuk lingkungan sekitar saya dan keberpihakan pada murid dapat terrealisasi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Guru hebat adalah bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Semangat!